Halo semua, balik lagi di Project Review, masih bersama saya Putu Reza. Dan kali ini saya kedatangan smartphone flagship dari vendor asal Korea. Bukan Samsung dengan Galaxy Note 3-nya, tapi saya ada LG G2. Dari segi desain, memang LG G2 ini terbilang sangat unik, karena tidak ada tombol fisik maupun tombol sentuh di bagian depan, di bagian samping juga tidak ada, di bagian atas juga, dan di bagian bawah hanya terdapat speaker, slot micro USB, dan juga headphone jack. Semua tombol yang absen di bagian kiri kanan dan depan semuanya berpindah ke bagian belakang dan ditempatkan tepat di bawah kamera. Dan bisa dilihat di sini ada tombol power di tengahnya dan juga tombol volume up and down. Desain yang tidak biasa tentu membuat user butuh waktu untuk beradaptasi kembali dengan letak tombol yang ada di belakang. Saya pribadi butuh waktu sekitar 1-2 hari untuk membiasakan jari tunjuk agar bisa membedakan mana yang tombol power, mana volume, dan juga mana kamera. Tapi masuknya hari ketiga dan keempat, dan seterusnya, jari tunjuk saya sepertinya sudah otomatis dapat menjangkau tombol-tombol yang ada tanpa perlu lagi melihat. Dilihat dari segi material pada casing, cukup disayangkan bahwa LG memilih plastik untuk smartphone sekelas G2. Meskipun plastik yang ada tidak menimbulkan kesan ringkih, tapi finishing glossy-nya membuat bekas jari sangat mudah menempel. Terlebih lagi pada G2 yang berwarna hitam, sehingga akhirnya membuat smartphone ini terlihat kotor. Dari bagian belakang, kita beralih ke depan di mana terdapat layar IPS dengan bentang 5,2 inci, resolusi Full HD 1080. Meskipun layarnya terbilang lebar, tapi G2 masih nyaman digenggam dan tidak terasa kebesaran di tangan maupun di kantong. Secara dimensi, G2 tidak berbeda jauh dengan Galaxy S4 yang memiliki bentang layar 5 inci. Hanya saja pada smartphone ini, bezel yang ada di kiri kanan layar begitu tipis, sehingga G2 memiliki ruang ekstra untuk menempatkan layar yang lebih besar. Bicara soal kualitas, layar dari G2 ini merupakan salah satu layar smartphone terbaik saat ini. Dengan ukuran dan kerapatan piksel yang besar, layar dari flagship LG ini mampu menghasilkan warna yang baik, tajam, dan juga dengan tingkat kecerahan yang pas. Sehingga bisa dipakai di mana saja, termasuk pada saat di bawah sinar matahari langsung. Ditambah lagi dengan adanya lapisan Gorilla Glass yang membuatnya kuat akan goresan-goresan. Seperti pada demo berikut, di mana saya akan menggoresnya menggunakan kunci, koin, dan juga gunting, untuk menguji seberapa kuat lapisan Gorilla Glass yang ada pada layar dari LG G2. Dan hasilnya, lapisan Gorilla Glass tadi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan layar dari LG G2 masih terlihat mulus tanpa adanya goresan yang berarti. Desain sudah, kemampuan layar juga sudah, maka waktunya sekarang untuk membahas hardware dan software yang ada di dalam LG G2. Secara default, LG G2 berjalan pada OS Android Jelly Bean versi 4.2.2 dengan dukungan Project Butter yang sudah semakin dioptimalkan oleh Google, sehingga performanya menjadi semakin mulus. Sektor prosesor diisi oleh quad-core Qualcomm Snapdragon 800 dengan clock 2,26 GHz yang didukung dengan RAM berkapasitas 2 GB yang tentunya membuat G2 menjadi sangat bertenaga dan mampu melakukan apa saja dengan mudah. Aktivitas multitasking, scrolling saat browsing dengan tampilan full site yang kaya akan konten gambar, menonton video high definition atau bermain game dengan tingkat grafis yang tinggi, semuanya bisa saya katakan berjalan mulus pada G2. Dengan spek yang begitu mumpuni pada bagian layar dan juga dapur pacu, tentunya smartphone ini perlu sumber tenaga yang sama besarnya untuk mengakomodasi semua itu. Oleh karenanya, LG menanamkan baterai berkapasitas besar yaitu 3000 mAh, sesuatu yang tentunya disambut senyuman oleh Anda yang tergolong heavy user. Dengan kapasitas tersebut, G2 dapat bertahan sekitar 10 jam lebih dalam penggunaan yang intens meliputi telepon, sosial media, bermain game, nonton video, dan juga mendengarkan musik. Sedangkan dalam penggunaan yang biasa-biasa saja, seperti untuk online chatting, atau menonton video dan mendengarkan musik dalam waktu yang tidak terlalu lama, LG G2 mampu bertahan hingga hampir 20 jam dalam sekali charge. Kamera juga bisa dibilang sebagai salah satu kelebihan yang dimiliki oleh G2. Dan ya, simpelnya bisa saya bilang bahwa memang kameranya sangat bagus. Dengan resolusi 13 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar dalam ukuran besar, tentu detail-detail pada foto akan tampil semakin baik. Kualitas foto juga masih cukup oke saat dibawa mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, atau ketika terpaksa harus melakukan zoom saat mengambil objek yang berada di kejauhan.
Hadirnya teknologi OIS atau Optical Image Stabilization juga sangat berguna untuk mengurangi blur yang disebabkan oleh getaran tangan saat mengambil foto. Dan bicara soal mode pengambilan gambar, G2 menyediakan cukup banyak pilihan yang bisa digunakan oleh user dengan total ada 12 mode yang mencakup ada panorama, ada HDR, dan G2 juga punya photosphere yang disebut dengan virtual reality panorama, dan satu lagi yaitu dual kamera yang sangat mengingatkan saya dengan dual shot yang ada pada Samsung Galaxy S4. Jangan lupa juga ada kamera depan beresolusi 2,1 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar cukup jernih untuk sekedar video call atau juga foto-foto selfie. Selain mampu menghasilkan foto yang bagus, kamera pada LG G2 juga mendukung perekaman video dengan resolusi Full HD at 30 frame rate per second dan juga 60 frame rate per second. Dari segala kelebihan yang dimiliki oleh G2, menurut saya LG masih punya pekerjaan rumah untuk membenahi bagian user interface. Dengan segala kustomisasinya, user yang suka mengubah tampilan pada smartphone pasti akan sangat senang dengan UI yang ada. Tapi bagi saya, animasi yang ditawarkan terlalu banyak dan tidak perlu, seperti pada saat membuka layar yang terkunci atau juga mematikannya. Selain itu, tampilan pada notification bar juga terlalu ramai dengan panel-panel yang saling tumpuk satu sama lain. Secara keseluruhan, saya bisa bilang bahwa G2 menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dibanding smartphone lainnya. Dengan desain yang unik, ya meskipun dengan bodi plastik, tapi Anda bisa mengakalinya dengan membeli casing tambahan, dan juga performa software dan hardware yang begitu baik, maka menurut saya G2 patut diperhitungkan. Ditambah lagi dengan harga yang terbilang cukup murah, 6,8 juta jika dibandingkan dengan smartphone kompetitor di kelasnya, yang bisa menyentuh angka 7,5 sampai 8 atau bahkan 9 juta, G2 memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dapat bersaing di jajaran smartphone kelas premium. Oke, itu aja review saya untuk LG G2, dan jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah atau tinggalkan komen atau sebagainya. Dan itu dia, Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.